Nah itu, pasti kalian semua tahu kalau buku itu adalah jendela dunia. Oleh karena itu kita dianjurkan banyak membaca. Tetapi ada beberapa buku yang kalian tidak seharusnya baca. Buku-buku pengabdi iblis. Pada tahun 2013 ditemukan 2 buku catatan mantra yang dijual secara online seharga $13.865. Sang penjual buku itu sangatlah selektif mencari sang pembeli dan tidak sembarangan orang dapat membelinya. Dia juga memperingati untuk calon para pembeli agar tidak bermain-main dengan catatan tersebut karena akan mendatangkan kutukan mematikan bagi sang pembaca. Buku itu diyakini harus segera dibakar setelah penyihir yang menulis buku tersebut mati. Penyihir itu bernama Persephone Andristia Airin, seorang weekend tingkat atas yang hidup di era 1960. Diperkirakan Airin menjalankan ritualnya seorang diri dan orang-orang di daerahnya menjauhi dia semua. Di awal buku tersebut terdapat himbauan bagi para pembaca. Bagi yang bukan penyihir, dilarang membaca buku ini. Jangan melangkah lebih jauh atau keadilan akan membalas dengan cepat dan mengerikan. Dan Anda pasti akan menderita di tangan penyihir itu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui kabarnya penyihir tersebut. Apakah dia masih hidup atau mati? Sang penjual menyatakan kedua buku itu adalah hasil tulis ulang dari buku mantra ibunya. Dalam buku tersebut banyak berisi mantra-mantra seperti kutukan, pesona, dan guna-guna lainnya. Di buku tersebut juga berisi panduan cara mengatasi iblis dan roh dunia lain apabila terjadi kesalahan dalam ritual pemanggilan. Saat ini buku itu sudah terjual dan identitas pembeli buku itu sampai sekarang tidak diketahui. The Coach Gigas. Diperkirakan buku ini ditulis di pertengahan abad 12. Buku ini dikenal juga dengan nama Kitab Iblis karena banyak berisikan ayat-ayat iblis. Ditulis oleh seorang biarawan yang akan dihukum mati karena melanggar sumpah sucinya. Agar ia terhindar dari hukuman mati, dia menjanjikan sesuatu hal yang mustahil kepada Dewan Biarawan. Ia berjanji akan menuliskan buku terhebat sepanjang sejarah yang berisikan ayat-ayat suci serta ilmu pengetahuan manusia. Mendengar hal itu, Dewan Biarawan memberikan waktu sampai esok pagi. Apabila buku tersebut belum selesai, dia akan tetap dihukum mati. Halaman demi halaman, biarawan itu menulis buku tersebut. Hingga akhirnya tengah malam, kematian pun menghampiri pikirannya. Dia sadar tidak akan bisa menyelesaikan buku itu tepat waktu. Dalam titik terendah, dia membuat perjanjian dosa. Lalu dia berdoa kepada iblis. Legenda mengatakan iblis pun datang mengabulkan doanya dan membantunya menyelesaikan buku itu. Sebagai gantinya, jiwa biarawan tersebut akan menjadi milik iblis untuk selamanya. The Grand Grimoire. Ditulis oleh Honorius of the Beast, seseorang yang diyakini kerasukan iblis di awal pertengahan abad 16. Grand Grimoire adalah salah satu buku sihir yang paling kuat dan mematikan yang pernah ada. Karena itu sering disebut juga sebagai The Gospel of Satan. Buku ini dipenuhi dengan mantra-mantra kegelapan, cara pemanggilan iblis tingkat atas, dan bahkan mantra menghidupkan orang mati. Itu semua dapat dilakukan tetapi tidak gratis. Dikabarkan setiap pembaca buku ini selalu menawarkan jiwanya kepada iblis agar semua mantra dalam buku tersebut berhasil dilakukan. Karena alasan berbahaya itu, teks asli dari buku ini disimpan di penyimpanan arsip rahasia paling aman di suatu tempat di Vatikan. Kamu percaya dengan buku-buku ini? Nobody knows.